Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya mencoba untuk mengunjungi makam yang ada di dalam gua, Kang ya. Akangnya pernah ke situ? Sudah dari sana. Dari lewat mana, Kang? Situ, Kang. yang lewat jalan. Oke. Yuk. Kita menuju ke makam yang ada di dalam gua. Katanya itu makam ini merupakan makam sosok orang sakti ya. Jadi ada dua katanya. Ada dua makam yang berada di dalam gua. Jadi menurut dari cerita warga, yang makam pertama ini ya berlawanan dengan ini ya, ceritanya adik kakak katanya teman-teman. Jadi kakaknya ini suka foya-foya, sedangkan adiknya itu ini ya tidak suka foya-foya gitu. Sehingga perselisihan tersebut terjadi dan sebagai pelajaran begitu, si adik ini mengajak kakaknya untuk masuk ke dalam goa untuk bertapa. Nah, setelah bertapa disitulah dia sampai meninggal teman-teman, dan menjadi orang yang dikenang begitu di desa ini ya. Nah, ini berada di bawah dari pemukiman warga. Nah, itu adalah rumah-rumah warga. Kita masuk ke situ ya, masuk ke situ saudaraku. Dan aksesnya kayak gini ya, kayak gini aksesnya. Yuk. Ini harus hati-hati karena di situ adalah jurang. Loh, itu teman-teman, itu jurang teman-teman. Banyak lubang-lubang di situ ya, banyak lubang-lubang. Kondisinya kayak gini, batu-batu kars ataupun batuan gamping kapur ini kayak gini kondisinya teman-teman. Pada retak semua gitu. Nah, itu retak ya. Ini ceritanya harus loncat ini. Nyamuknya banyak. Ini banyak latang juga. Tanaman yang ini loh. Tanaman yang apa namanya? Gatal itu loh. Loh. Di situ juga ada lubang ya. Ada ruangan misterius juga. Banyak ruangan-ruangan di situ, teman-teman. Kita coba ke sana ya. Iya. Lewat sini, oke. Ya, kondisinya kayak gini. Ini berada di bawah rumah ataupun pemukiman warga. Apa rek? Biawak kah atau ular? Ada yang loncat di situ barusan. Ada yang loncat teman-teman. Aksesnya kayak gini loh. Nah, itu pemukiman ya. Jadi itu rumah warga. Ya, siapa sangka di bawah dari rumah warga ini, teman-teman, ternyata ada ruangan bawah tanah di dalam nih. Nah, di situ ya. Jadi itu juga rumah warga. Nah, ruangan itu sampai ke sana. Kita coba ya, ini rumah warga ini. Jadi rumah warga ini ya artinya cukup rawan gitu loh. Rawan ambruk sebetulnya. Tapi mungkin karena ini jenisnya batuan kapur ataupun seperti menyerupai batu karang itu, sehingga mungkin kuat sekali begitu menopang ini. Nah, gitu. Ya. Bentar ya. Saya harus bersiap. Nah, itu rumahnya. Ini ruangannya, teman-teman. Ruangannya di situ ya, dan makamnya di dalam situ, saudaraku. Makamnya di dalam situ, cuman aksesnya ini yang nggak bisa. Ini ambrol, ini sudah banyak yang ambrol. Dan ini banyak tanaman bonsai ini, saudaraku. Ini kalau diambil untuk hiasan rumah itu sangat bagus sekali, tapi janganlah, karena ini akar dari tanaman ini mengikat gitu ya, mengikat dari batuan
tebing ini sehingga lebih kuat nantinya gitu. Karena ini sudah rumah warga itu di atas itu. Ini kalau ke dalam lewati sini gitu loh. Ini kayak gini loh aksesnya. Kayak gimana? Wih. Banyak sampah juga. Di dalam situ teman-teman, ada 2 makam gitu. Di dalam situ. Nah itu loh. Nah itu teman-teman. Di dalam situ ada 2 makam. Apa kita coba nekat ayo? Biar kalian gak penasaran gitu loh. Biar apa yang saya ceritakan ini benar-benar suatu bukti bahwa di dalam situ memang benar-benar ada 2 makam gitu loh. Yuk kita pegangan sini aja deh. Bentar ya. Karena ini cukup lumayan ini saudaraku. Yang berbahaya ini, saya kan harus meloncat ini. Bentar ya. Saya harus meloncat saudaraku. Allah. Tuh, meloncat dari sini. Oke, kita abaikan sampahnya ya. Kita abaikan sampahnya, tapi lebih fokus kepada ini ya. 2 makam yang ada di dalam di lubang itu. Yang dimaksud dengan makam kakak beradik yang mempunyai 2 karakter yang berbeda. Yang pertama itu karakternya sombong, terus angkuh, terus boros ya, boros gitu. Sedangkan yang karakter yang kedua ini, dia ini rendah hati begitu ya, terus hemat juga begitu ya. Jadi 2 karakter yang berbeda, positif negatif lah gitu ya, seperti itu. Dan karena si adik ini ya bisa merayu kakaknya begitu, sehingga dapat pencerahan begitu untuk mengikutinya bertapa berata di dalam gua sampai meninggal saudaraku. Nah kita harus lewat sini ya. Wih, bentar ya. Kayak gini loh teman-teman. Gimana ya? Ya itu ada sendang di dalam situ. Di situ ada sendang teman-teman. Tuh temanku itu udah nyusul. Kita lewat mana ini? Saya cari akses yang aman saudaraku. Karena ini kalau kebentur kita yo, benturan sama batu gitu, bukan sama roti, bukan sama bantal. Ya itu di situ. Ini Kang, turun sini Kang. Sampai turun ini loh. Nah ini loh, pegangan ini loh. Pegang ini terus turun gitu. Yuk kita coba mencolot iki yo. Hish, kena air, banyak tetesan air dari atas. Iya. Oke. Merepet. Iya. Nah. Karena memang ini bukan destinasi wisata. Yang kedua mungkin dari kesadaran warga sini yang kurang gitu loh, sehingga sampah-sampah ini sebetulnya memang sengaja dibuang di sini kah atau terhanyut oleh banjir ya. Kita fokus ke ininya saja ya. Nah itu teman-teman ya kan, siapa yang menyangka bahwa di sini terdapat ruangan gitu yang cukup luas ya di sini teman-teman. Yuk bismillah. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ada 2 makam teman-teman. Amit ngin sewu rahayu. Nah ini makamnya. Ini makamnya teman-teman. Ini makam. 2 makam. Nah 1, 2. Wih. Ini berada di dalam dari ruangan yang tersembunyi. Ya kan, kalau tidak tahu, gak mungkin tahu ada makam di dalam ruangan ini teman-teman. Dilihat dari atas saja, ini hanya sebatas dari mulut lubang ini saja. Ternyata nyampe sini ada ruangan yang cukup luas di sini. Bahkan bisa 10 orang nih masuk loh. Dan ini makamnya. Wih. Batu nisannya sepertinya bukan batu nisan yang ini ya, dibentuk begitu. Kayak memanfaatkan batuan di sini yang memang sengaja dibentuk batu nisan.
Nah itu loh. Gak tahu ini, kalau melihat dari kondisinya, sepertinya ini kakaknya ya, karena ini berada di sebelah paling utara. Artinya sebagai tata letak pakem pernisanan itu yang paling utara, yang paling tua gitu saudaraku. Sepertinya ini yang paling tua ya. Berarti ini kakaknya ini, yang mempunyai karakter yang berbeda dengan adiknya. Nah ini adiknya yang paling selatan ini. Oke. Dimakamkan di sini teman-teman. Kalau melihat dari panjang dari makam ini ya, ini lebih panjang teman-teman, lebih panjang, ini kisaran 1 meter lebih ini. Kalau ini lebih pendek dia, begitu. Apakah mungkin secara bentuk tubuhnya mungkin ini lebih muda dan merupakan adik ya, dan untuk postur tubuhnya mungkin pendek gitu ya, atau selisih beberapa tahun oleh kakaknya ini sama kakaknya ini. Dan itu ada lubang-lubang di situ, yang pastinya itu adalah tempat ya biasa di dalam gua itu, seperti landak, biawak, ular, itu sudah pasti teman-teman. Kondisi di atas itu seperti ini ya. Nah kondisinya di atas itu seperti ini. Oke. Loh. Hamid G. Ini mentok teman-teman. Loh, tonjolan batu ini loh, kayak seperti sosok alien ini teman-teman. Ini loh, tonjolan batu ini loh, sosok alien ya. Kita doakan apapun itu. Kita juga tidak tahu kondisi asli di zaman itu seperti apa ya tempat ini. Mungkin tempat pertapaan, atau mungkin benar-benar suatu makam begitu dari dua karakter adik kakak tadi yang bertapa di sini sampai meninggal teman-teman, sehingga dikubur ataupun dimakamkan di sini. Ini suatu pelajaran bahwasanya dua karakter ini ternyata tetap bisa menyatu ya, begitu saudaraku. Artinya apapun yang kita lihat, jelek baiknya siapapun di antara kita gitu, kalau kita sejalan, artinya tetap bisa memadukan kedua karakter itu, tetap bisa menyatu dan menjadi sesuatu yang lebih baik ke depannya. Itu ya mungkin yang bisa dipetik dari suatu karakter dua adik kakak yang mempunyai karakter positif negatif ya. Di sisi lain sombong, durhaka, dan boros, namun di sisi lain adiknya ini mempunyai karakter yang baik hati begitu ya, welas asih dan hemat begitu, sehingga si adik ini mungkin ya tanpa ini pantang menyerah begitu, tidak pantang menyerah untuk membujuk si kakak menjadi orang yang lebih baik, dan dibawalah ke sini bertapa sampai meninggal saudaraku ya. Bertapa sendiri merupakan suatu kegiatan di masa lampau begitu, untuk menuju ke kasta yang lebih tinggi, yaitu kasta Brahmana, kasta orang-orang suci begitu saudaraku. Oke, mungkin cukup ya saya rasa, dan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.